kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan, saudara? Saudara, pikiran kita menunjukkan siapa kita. Karena itu saudara, sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, mari kembali kita bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena Tuhan sudah membawa kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk penjagaan, penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahan-Mu semata-mata kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Dan sebelum kami masuki tugas dan tanggung jawab kami, agenda dan schedule kerja kami hari ini, kami mau baca dan renungkan firman-Mu. Karena kami merindukan firman Tuhan, sebab itulah kekuatan dan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, mereka yang bersama hamba di live chat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Matius pasalnya yang ke-12 pada ayat 33 sampai dengan 37 kita baca. Firman Tuhan berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, di ayat 35 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah saudara, dengar baik, bagi orang percaya, berpikir benar merupakan hal yang sangat penting. Di Amsal 23 ayat yang ke-7 menulis begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian ia. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa pikiran kita itu berkuasa dan memiliki kesanggupan untuk mencipta. Karena itulah kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Amin. Jika tahu bahwa pikiran kita akan mempengaruhi keberadaan hidup kita kelak, maka memenuhi pikiran dengan hal-hal yang positif dan benar haruslah menjadi prioritas kita setiap waktu. Saudara,
Ada ribuan perkara yang disuguhkan kepada kita setiap hari, positif maupun negatif. Kita harus bisa menyaring dan memilah-milah mana yang patut masuk ke dalam pikiran kita dan mana yang harus dibuang jauh-jauh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pikiran perkara yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Di Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 19 dan 20, di sana dikatakan begini saudara. Ulangan pasal 30 pada ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi saudaraku yang kekasih, begitu ditegaskan oleh Tuhan bahwa pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi saudara dengar baik, apakah kita memilih pikiran yang membawa kepada berkat dan kemenangan, atau yang membawa kepada kegagalan dan kehancuran? Saudara, ketika kita memikirkan hal-hal yang berasal dari daging, secara otomatis kita akan berjalan dalam daging. Mustahil dapat hidup dalam pimpinan roh. Maka itu di dalam Roma pasal 8 ayat 13, di sana ditulis, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, pikiran itu menghasilkan buah. Oleh karena itu, pikirkanlah semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, atau ya kalimat selanjutnya itu supaya tepat saya akan bacakan itu di dalam Filipi pasal 4 ya. Dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ya kan? Yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita hanya memikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, saudara ya, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini yang harus kita pikirkan.
Amin. Jadi semua yang baik kita pikirkan, maka buah kehidupan kita akan baik pula. Nah, sebelum pikiran kita benar-benar dibereskan di hadapan Tuhan, sampai kapanpun hidup kita tidak akan pernah beres. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita bereskan ya pikiran kita, ya kita bereskan. Jangan berpikir hal-hal yang negatif, karena hal itu akan mendatangkan apa? Ya, mendatangkan membuat kita jadi putus asa, ya kan? Kehilangan semangat dan tidak akan pernah lagi bergairah dalam menjalani kehidupan ini. Jadi pikiran-pikiran negatif itu hanya mendatangkan apa? Keputusasaan. Karena itu mari kita seperti pemazmur yang berkata begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Mari saudara, kalau saudara buka Facebook ya, di di halaman depan itu kan tertulis apa yang Anda pikirkan. Nah, saudara ya, apa yang Anda pikirkan itu ditulis di situ. Nah, mari kita hanya memikirkan seperti tadi ya, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Amin. Sehingga hidup kita hari ini akan selalu diliputi dengan damai sejahtera, ada semangat, ada sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki dunia kerjamu dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan untuk hanya berpikir hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis didengar, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Kiranya pikiran-pikiran kami taklukkan dalam pikiran Kristus, dan kami akan selalu hidup di dalam damai sejahtera sukacita. Berkati seluruh subscriber dan seluruh sahabat Galilea di sepanjang hari ini. Ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada